sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Terima kasih sudah kembali bergabung dengan saya. Nah, sebelum kita menikmati video untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran kali ini, silakan teman-teman sahabat sukses di like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya, agar Anda tetap bisa secara rutin mendapatkan video-video berikutnya, yang pastinya akan bermanfaat untuk berbagi kepada Anda, sekaligus sharing wawasan, ide, inspirasi, insight, dan sebagainya yang bisa Anda gunakan dalam bisnis, dalam pertumbuhan karir Anda, dan segala aspek kehidupan Anda. Teman-teman sahabat sukses, dalam video kali ini saya akan berbicara satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan yang namanya bisnis, dan juga sekaligus akan berbicara apa sih sebenarnya perbedaan antara average business leader dengan smart business leader. Ya, jadi istilah saya itu ada dua, ada average business leader, ada smart business leader. Nah, teman-teman sahabat sukses, berbicara tentang bisnis dulu. Apapun sebenarnya bisnis yang Anda kerjakan saat ini, apakah itu adalah berupa Anda mempunyai sebuah organisasi atau perusahaan yang sifatnya beragam, ya, mungkin Anda di retail, mungkin Anda di jasa, ataupun apapun yang Anda kerjakan, atau Anda hanya mempunyai sebuah bisnis kuliner misalkan, ya, punya beberapa toko, warung kuliner dan sebagainya, atau lebih lagi kita berbicara Anda adalah pelaku bisnis multi level marketing ataupun network marketing, ya, ataupun asuransi bidang Anda, ya, teman-teman sahabat sukses, saya sangat percaya satu hal. Berbicara tentang bisnis, berbicara tentang entrepreneur, berbicara kita membangun sebuah organisasi, sebuah bisnis, bahwa sebenarnya membangun sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis, yang lebih penting kita pahami adalah bukan membangun bisnisnya, tapi adalah kita berbicara membangun manusianya, membangun karakter orang-orang yang ada di dalamnya, membangun sumber daya manusianya. Setuju, sahabat sukses? Bahwa ketika kita bisa membangun manusianya, maka kita akan pasti bisa membangun bisnisnya. Karena manusia itulah yang sebenarnya, SDM itulah yang sebenarnya akan membangun bisnisnya. Jadi kita membangun SDM-nya, dan SDM itulah yang membangun organisasi atau membangun bisnis kita. Nah, itu sebab kalau dalam konteks ini, teman-teman, dalam membangun sebuah bisnis atau berbicara tentang konteks sebuah bisnis, maka saya katakan ada 3 titik yang sebenarnya secara umum kita harus perhatikan. Dan bahkan lebih jauh lagi, kita harus paham dan kita harus mengerti tentang hal itu sesungguhnya. Ya, nah, aspek atau titik pertama kita sebut sebagai manajemen, ataupun keahlian, ataupun skill management. Banyak sekali orang membangun sebuah bisnis, mereka nggak paham sebenarnya bagaimana sistem, bagaimana manajemen. Manajemen itu, sistem itu semua complicated, ya, cukup rumit sebenarnya. Tapi ketika kita paham, ketika kita punya pengalaman, maka itu akan sangat membantu kita. Nah, titik yang kedua, aspek yang kedua kita sebut sebagai kemampuan leadership. Why? Kenapa kemampuan leadership? Karena saya selalu mengatakan bahwa sebuah bisnis bisa bertumbuh menjadi lebih dahsyat, lebih besar, ataupun sebaliknya. Itu adalah terletak di tangan pemimpinnya, terletak di tangan leadernya. Maka orang yang memimpin di dalam bisnis tersebut, orang yang mengerjakan, orang yang memimpin dalam organisasi tersebut, itu sangat-sangat penting. Kemampuan leadership sangat menentukan bagaimana pertumbuhan karakter dan pertumbuhan SDM, sehingga bisnis itu bisa ada jaminan garansi untuk tetap menuju pertumbuhan yang lebih dahsyat lagi. Nah, berbicara aspek ketiga, kita akan berbicara tentang yang namanya coaching. Ya, kenapa coaching? Ya, why coaching? Nah, di konteks ini, dalam video ini, saya akan berbicara lebih banyak tentang coaching, teman-teman sahabat sukses. Nah, kenapa? Nah, alasan pertama adalah era dan pertumbuhan ataupun perubahan zaman saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman-zaman saat dulu, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis-bisnis zaman dulu, mungkin coaching tidak begitu dibutuhkan. Padahal sebenarnya secara jujur coaching tetap dibutuhkan. Nah, apalagi kita berbicara di era zaman sekarang. Why coaching dibutuhkan, teman-teman? Nah, ini penting, ya. Nah, jadi 3 aspek tadi adalah kita berbicara manajemen, kita berbicara tentang leadership, kita berbicara coaching, ya. Nah, tentunya dalam video singkat hari ini saya tidak bisa membahas terlalu banyak kepada sahabat-sahabat sukses, tapi saya akan berbicara lebih kepada aspek coaching. Nah, teman-teman sahabat sukses, sebelum kita lebih lanjut, ya, ada 2 hal menurut saya ini akan menjadi satu perhatian dan harus menjadi sebuah perhatian untuk teman-teman sahabat sukses dalam membangun sebuah bisnis, ya. Nah, yang pertama adalah
Ketika Anda membangun sebuah bisnis, misalkan Anda punya sebuah perusahaan, Anda punya jumlah staf yang cukup banyak, atau bertambahnya staf Anda setiap beberapa bulan sekali bertambah, atau bahkan setiap bulan, ya. Nah, ataupun berapa lama sekali bertambah staf di perusahaan Anda. Mari kita berpikir sahabat sukses, seharusnya dengan bertambah tim Anda, seharusnya pekerjaan kita menjadi jauh lebih mudah, jauh terbantukan, ya, sistem akan berjalan jauh lebih profesional, lebih rapi, dan orientasi perusahaan dan orientasi Anda sebagai pemilik perusahaan itu pasti seharusnya lebih mudah untuk dicapai. Logiknya seperti itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman ketika kita berbicara staf makin banyak, tim makin banyak, tetapi kesibukan, waktu Anda juga makin tidak ada, ya. Dan bukan hanya waktu, ya, tetapi sistem tetap tidak ada pertumbuhan, tidak ada yang namanya profesional sistem berjalan di perusahaan. Nah, ini menjadi perhatian karena banyak sekali organisasi seperti itu, sahabat-sahabat sukses. Nah, yang kedua, kita berbicara dengan bertambahnya tim, dengan bertambahnya staf yang cukup banyak, maka kita berbicara produktivitasnya seperti apa. Apakah profitable-nya menjadi lebih dahsyat lagi? Apakah produktivitasnya, pencapaiannya, persentasenya meningkat atau tidak? Nah, ketika persentase tidak meningkat, produktivitasnya tidak meningkat, sahabat sukses, maka ini menjadi satu perhatian lagi yang kedua. Dan ini penting banget, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali organisasi, ataupun saya katakan pemimpin bisnis yang mereka kurang peka atas hal ini. Padahal jumlah tim banyak, ya, staf banyak, ya, tetapi produktivitas tidak menunjukkan pertumbuhan secara persentase, ya, ataupun ya semakin banyak tim, semakin banyak staff, ya, sistem masih tetap tidak berjalan profesional, ya. Nah, waktu juga semakin terkuras lebih banyak, ya, bukan sebaliknya. Nah, ini menjadi perhatian teman-teman. Nah, disinilah saya katakan salah satu hal yang harus dipahami, ya, diperhatikan teman-teman, dan kita pikirkan. Disinilah juga yang saya katakan bahwa inilah perbedaan antara average leader dengan smart leader. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya kita ini bisa, teman-teman, untuk bisa, ya, mengatasi dua hal itu, ya. Nah, dalam konteks ini, dalam video pembelajaran hari ini, nah, teman-teman sahabat sukses, saya akan berbicara tentang satu titik yang sangat-sangat penting, coaching, ya. Coaching itu penting banget. Nah, teman-teman sahabat sukses, barangkali Anda pernah mendengar istilah coaching, ya, tetapi mungkin, ya, di antara Anda ada yang baru kali ini mendengarkan istilah coaching, ataupun bahkan mungkin Anda pernah dengar istilah coaching tapi pemahaman tentang definisi atau pemahaman tentang yang namanya bagaimana coaching itu berjalan dan efeknya Anda kurang paham. Ya, nah, coaching ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, teman-teman sahabat sukses. Karena coaching sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak abad 16. Ya, sebenarnya secara singkat saya bukan mau berbicara tentang panjang lebar tentang sejarah coaching, tapi saya ingin menyampaikan kepada sahabat sukses bahwa coaching ini bukan sesuatu yang baru. Nah, istilah coaching itu sebenarnya adalah mengartikan bahwa sebuah alat atau kereta kuda, ya, sebuah alat atau kereta kuda yang tujuannya adalah memindahkan A ke B, ya. A itu apakah itu adalah orang, A itu apakah itu barang, A itu apakah apapun, ya, dipindahkan dari A ke B. Itu istilah coach sebenarnya, ya, coach, ya. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang yang namanya coach ataupun coaching, ya, dalam dunia bisnis, maka kita kenal ada istilah business coach. Oke, business coach. Nah, atau business coaching. Nah, maka kalau dalam praktek bisnis, maka seorang coach tujuannya adalah memandu, oke, memandu, bukan mengajarkan. Itu dua hal yang berbeda, ya. Mengajarkan dengan memandu itu berbeda. Karena kalau kita berbicara tentang mengajarkan, maka kita berbicara tentang mentoring. Ya, Anda mengajarkan sesuatu hal yang memang Anda memang expert dan Anda memang paham atau Anda punya pengalaman dalam bisnis tersebut. Nah, ini memandu. Berarti dengan kata lain, seorang coach apakah harus paham secara total, ya, harus punya pengalaman tentang bisnis tersebut atau orang yang di coaching itu tadi? Sesungguhnya tidak. Ya, jadi seorang coach, dia itu sebenarnya bisa melakukan coaching kepada siapapun tanpa dia harus paham sebenarnya bisnis orang tersebut secara spesifik. Karena seorang coach hanya memandu, mengguide bagaimana memindahkan posisi Anda dari A ke B. Yang artinya kalau dalam kacamata bisnis adalah, kalau Anda misalkan sekarang dalam bisnis Anda sudah profitable, tetapi Anda masih merasa kurang, ya,
Ataupun mungkin Anda merasa cukup profitable, ya, tapi waktu Anda selalu tersita. Anda tidak punya waktu yang cukup banyak dengan keluarga dan sebagainya. Ya, Anda mau berehat, beristirahat saja juga kesulitan. Nah, jadi Anda membutuhkan seorang business coach. Bagaimana untuk memandu Anda untuk berpindah tempat dari posisi Anda yang kita katakan Anda merasa kurang nyaman, ataupun itu bukan sebuah target Anda atau orientasi Anda. Bagaimana Anda bisa pindah ke B? Nah, pertanyaannya, apa yang membuat coach itu mampu untuk membantu Anda? Nah, teman-teman, ya, kita harus sadar dan kita harus paham bahwa sebenarnya kita membutuhkan business coach itu karena secara jujur kita akan kesulitan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri secara spesifik atau detail. Ya, dalam arti apa? Kelemahan-kelemahan kita lebih spesifik, kekurangan kita lebih spesifik seperti apa? Maka terkadang dalam sebuah percakapan dengan seorang business coach yang profesional dan berpengalaman, Anda akan mendapatkan ide-ide, Anda akan mendapatkan aha moment, istilah saya, melalui percakapan dengan mereka. Nah, karena kenapa? Karena seorang business coach, dia pintar melakukan yang namanya asking the best question. Dan ketika Anda bekerja sama dengan seorang business coach, maka coach itu akan memahami dengan apapun yang Anda sampaikan kepada seorang coach tersebut. Nah, jadi itu sebabnya kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang profesional, baik itu adalah atlet, baik itu dalam kalangan bisnis profesional, bahkan sampai di kalangan presiden, ya, di kalangan presiden, ya, rata-rata mereka mempunyai seorang coach, ya, hanya berbeda-berbeda saja. Ada yang namanya business coach, ada namanya life and performance coach, itu macam-macam, ya, karena aspeknya, tujuannya itu berbeda. Nah, jadi dengan kita adanya seorang coach itu akan sangat membantu kita. Itu sebab Tiger Woods, ya, Bill Gates, ya, nah, Maria Sharapova itu semua mempunyai coach, ya. Karena kenapa? Karena Tiger Woods juga mengatakan bahwa kita akan kesulitan untuk melihat sebenarnya ketika kita bermain, kita memukul bola, ya, sebenarnya kelemahan saya di titik mana. Maka seorang coach itu akan bisa membuka wawasan kita, membuka level kerangka berpikir kita untuk kita bisa melihat lebih jauh, agar kita bisa jauh lebih produktif setelah itu. Nah, lebih jauh lagi, seorang coach itu tujuannya adalah dalam sebuah percakapan bagaimana mengeksplorasi kemampuan teman-teman yang tersembunyi, atau istilah saya potensi Anda, ya, unleash the power within, ya, bagaimana membangun sebuah potensi Anda, mengeksplorasi keluar, ya, sesuatu yang Anda sebenarnya terkadang barangkali Anda tidak pernah terfikirkan. Anda nggak kepikiran bahwa Anda punya hal-hal seperti itu. Itu sebab saya selalu mengatakan coaching ini sebenarnya lebih membangun kesadaran dan internal motivasi seseorang untuk mau melakukan hal tersebut. Sehingga ide-ide itu muncul dari kepala mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Nah, teman-teman, ya, kita bukan tidak membutuhkan eksternal motivasi, tetapi eksternal motivasi itu belum tentu mensupport seseorang untuk mau melakukan sesuatu dengan cara yang lebih. Kita katakan sederhana. Ketika seseorang mempunyai sebuah kesadaran bahwa dia harus bangun pagi, maka terkadang kita tidak perlu memerintah, kita tidak perlu mengarahkan, kita tidak perlu memberikan instruksi, maka orang tersebut akan bangun pagi meskipun dia kurang tidur. Setuju nggak, sahabat sukses? Nah, itu sebabnya yang kita sebut sebagai internal motivasi adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Nah, average leader dengan business, ya, smart leader, ya, teman-teman. Nah, kenapa saya membedakan dua hal ini? Karena tetap saja ada leader-leader atau business leader yang mereka menganggap coaching ini tidak dibutuhkan. Dan biasanya apa alasan mereka? Dan selalu ketika saya melakukan eksperimen sederhana, riset kecil-kecilan, rata-rata semua sama. Average leader karena mereka nggak sabar melakukan coaching tersebut. Mereka nggak sabar memandu. Ya, kedua, mereka sudah terbiasa memerintah. Mereka mau cepat. Ya, ketiga, mereka terlalu suka untuk mengoreksi orang lain. Jadi ketika orang lain sedang berbicara mau dikoreksi. Dan mereka selalu berfokus kepada masa lalu mereka. Itu sebab mereka kesulitan untuk menjadi smart leader. Nah, teman-teman, kita berbicara bisnis, maka kita berbicara sebenarnya kalau bisa, bisnis kita bisa autopilot. Setuju ya, sahabat sukses? Kenapa? Artinya one day, one time, kita ingin bisa freedom. Ya, artinya kita punya banyak waktu kebebasan, ya, yang kita mau melakukan apapun. Dalam arti misalkan ketika bisnis Anda bisa berjalan autopilot, ya, Anda bisa jalan-jalan, kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi pada prakteknya banyak sekali ketika dalam kita membangun menjalankan sebuah bisnis yang banyak banget, ya. Apakah itu pelaku bisnis
organisasi ya, dalam konteks misalkan contoh ya bisnis retail ya, bisnis jasa dan sebagainya ya, semakin mereka bisnis yang besar, semakin sibuk mereka, semakin tidak mempunyai waktu. Nah, lebih jauh lagi berbicara tentang multi level marketing, network marketing ya. Nah, asuransi juga kurang lebih sama. Nah, saya sedikit mengatakan bahwa pendapat saya dengan kacamata saya melihat sekian banyak ya klien-klien saya secara pribadi ya, banyak sekali konteksnya sama. Ya, bisnis bertumbuh besar, bisnis semakin berkembang besar, tim semakin lebih banyak bertumbuh ya, tapi waktu mereka semakin tidak ada. Maka pertanyaannya, freedomnya di mana? Nah, dalam konteks ini kita berbicara apa? Bagaimana sebenarnya bukan hanya membangun sebuah bisnis, bukan hanya profitable, tapi kita harus berbicara bagaimana membangun manusianya supaya yang namanya kemandirian itu tercipta, sehingga kita di atas sebagai seorang pemimpin ini kita bisa menjadi seorang smart leader. Ya. Nah, aspek yang paling penting lagi terakhir adalah apa yang membedakan average leader dengan smart business leader. Karena ada aspek di mana average leader takut orang-orang di bawah itu pintar. Pak, kalau saya ajarkan mereka dan mereka pintar, wah, terkadang mereka jadi kompetitor kita. Ya, teman-teman sahabat sukses, berbicara tentang hal seperti itu, ini kita berbicara lebih realistis ya. Nah, bahwa di dunia ini setiap orang ketika mereka bisa menjadi kepala ayam, maka mereka tidak akan pernah menjadi ekor macan. Nah, artinya apa? Semua orang pasti punya keinginan ingin survive dan berdiri sendiri mandiri. Namun bukan berarti tidak ada jalan. Ya, ketika kita menjadi seorang smart business leader, ya, poin yang harus kita tanamkan, prinsip yang harus ada di kepala kita adalah bagaimana orang pintar tetap bekerja sama dengan kita. Nah, coaching sebenarnya membuat orang mandiri. Coaching membangun kesadaran seseorang, dan coaching membentuk sebenarnya kreativitas dengan mengeksplorasi kemampuan seseorang untuk menjadi lebih baik. Ya, nah, jadi teman-teman, ya, ini sedikit dari saya tips kepada Anda. Maka saya sangat menyarankan kepada teman-teman, ya, ketika Anda ingin satu lompatan yang lebih dahsyat dalam pertumbuhan bisnis Anda, ketika Anda ingin, ya, tim-tim Anda, staff Anda menjadi lebih kreatif, lebih mandiri, ya, sehingga Anda mempunyai lebih banyak waktu. Anda tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu dalam sebuah bisnis Anda sampai mengurus ke hal-hal yang super kecil terkadang, ya. Anda membutuhkan bisnis coaching, ya, dan pahamilah tentang hal itu. Dalam arti begini, bukan kita harus selalu mempelajari hal itu juga, bukan, ya. Tapi Anda memiliki seorang business coach untuk memandu Anda menuju kepada tempat atau orientasi yang Anda ingin capai. Atau yang kedua, Anda bisa, ya, Anda bisa juga membekali, mengajarkan tim-tim Anda bagaimana mereka itu mempunyai kemampuan coaching. Kenapa? Karena menurut saya dan teman-teman kita harus sadari bahwa leader itu harus mengerti tentang hal ini. Ya, leader wajib mampu melakukan coaching kepada bawahan mereka. Nah, teman-teman sahabat sukses, ya, dalam video kali ini, ya, ini yang saya share kepada Anda sedikit tips, ya. Nantikan di video-video berikutnya saya akan memberikan tips-tips berikutnya lagi, masih tetap seputar tentang bisnis, tentang coaching, ya. Dan teman-teman, ketika Anda ingin misalkan berinteraksi dengan saya lebih lanjut, Anda juga boleh mengunjungi Instagram saya di victor.chen.consultant, ya, ataupun my_victor_chen. Anda boleh mengirimkan DM, ya. Nah, untuk lebih berinteraksi lebih jauh, ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, pastikan sekali lagi Anda like dan subscribe video ini, serta pastikan aktifkan loncengnya agar Anda tetap bisa mendapatkan konten-konten dan video-video bermanfaat untuk berikut-berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jaga tetap kesehatan Anda. Jangan lupa tersenyum hari ini. Do happy, saya Victor Chen. Salam sukses, luar biasa dahsyat.